Ini udah dibuat di ininya di apa di MS Access kayak gitu-gitu belum? Apa cuman rancangan aja? Maaf Bu, maksudnya gimana? Ini cuman rancangannya aja. Ininya mana? IRD-nya mana? Oh, ada Bu. Sebentar. Ini IRD-nya Bu. Udah kelihatan. Ini kamu ambil dari website orang ya atau kamu bikin sendiri karena itu isiannya bahasa Inggris ya? Bikin sendiri Bu. Ini saya bukanya dari Chrome Bu. Soalnya udah berbentuk PDF. Kalau untuk data Word-nya ada kok Bu. Iya. Ini udah sesuai ya dengan yang udah dinormalisasi tadi? Iya Bu. Ya oke. Terima kasih Ananda, silahkan di close. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ripka. Oh ya, Ripka Angela. Ya, baik Bu. Izin share screen ya Bu. Ya. Apa sudah terlihat Bu? Sebentar. Oke. Sudah terlihat belum Bu? Oke. Jadi terima kasih untuk Ibu Irma. Perkenalkan saya Ripka Angela Tiurma. Saya dari kelas A akan menjelaskan mengenai normalisasi database yang saya punya. Jadi di sini ini sebenarnya tabel keseluruhan yang saya punya. Jadi saya punya 5 entitas, ada employer, customer, hotel unit, parking lot, dan juga vehicles atau kendaraan. Ini tabel sudah asli sesuai dengan IRD yang saya buat. Bisa dilihat ini yang slide ini dengan yang slide ini sebenarnya sama. Cuman perbedaannya itu saya buat relasi antara tabel customer dengan tabel hotel unit, kemudian relasi dengan relasi antara tabel customer dengan tabel vehicles, kemudian relasi tabel parking lot dengan vehicles, kemudian di sini ada relasi hotel unit dengan vehicles. Sebenarnya ada relasi antara employer dan customer, karena relasi tersebut saya buat many to many, jadi itu harus membuat tabel yang baru. Cuman nggak saya gambarkan karena fokus saya di bagian normalisasi. Bisa dilihat di tabel keseluruhan ini, di tabel employer ini sudah normal, sudah tidak ada yang bisa dipecah lagi. Begitu pun dengan tabel parking lot, tabel vehicles, dan juga tabel hotel unit. Namun di tabel customer ini bisa lihat atributnya masih banyak, dan ini sih atribut yang saya buat pada IRD di awal. Mulai dari customer ID, customer name, sampai total persen itu semuanya ada. Cuman untuk rent no di sini saya tambahkan gitu ya, saya revisi dari IRD saya. Sedangkan yang street, city, postcode, dan province ini merupakan atribut komposit dari alamat. Kemudian di sini normalisasi yang saya buat khusus untuk tabel customer karena tabel yang lainnya menurut saya sudah normal. Di tabel customer ini bukan tabel yang benar-benar unnormalized gitu. Jadi tabel di sini sudah memenuhi bentuk 1NF, first normal form. Karena di sini sudah tidak ada atribut yang redundansi, kemudian nggak ada juga yang istilahnya nggak ada yang di-merge gitu, sudah sendiri-sendiri semuanya. Nah, di tabel customer ini saya menormalisasi menjadi 2NF atau second normal form dengan melihat dari functional dependency-nya. Saya memisahkan tabel customer dengan tabel sewa gitu. Jadi untuk tabel customer saya menggunakan atribut dari customer ID sampai dengan province, sedangkan tabel sewa itu dari rent-no. Ini seperti kalau kita memesan hotel itu biasanya ada nomor pesanan gitu ya, seperti itu untuk rent-no di sini sampai dengan total persen. Saat saya memisahkan tabel customer dengan tabel sewa ini saya membuat relasi gitu supaya bisa, jadi tabel sewa ini bisa berelasi dengan tabel customer dengan memindahkan primary key dari tabel customer yaitu cust ID ke dalam tabel sewa. Jadi cust ID di tabel sewa itu sama dengan foreign key-nya. Itu untuk yang 2NF. Dari tabel 2NF ini, untuk tabel sewa menurut saya sudah normal, sedangkan untuk tabel yang customer ini masih bisa dipisah lagi.
Saya memisahkan tabel customer dari customer ID sampai street, maaf. Kemudian saya pisahkan dengan tabel dari city, postcode, dan provinsi. Kenapa saya pisahkan? Karena menurut saya untuk postcode atau kode pos itu sudah mewakili dari city dengan provinsi sendiri. Jadi untuk postcode ini hanya dimiliki di kota ini gitu. Jadi kota yang khusus. Oleh karena itu saya pisah menjadi tabel customer, kemudian menjadi tabel postcode. Saat saya memisahkan, sekali lagi saat memisahkan itu saya membuat relasinya itu dengan membiarkan postcode ini yang menjadi primary key pada tabel postcode itu menjadi foreign key di tabel customer. Kalau ini tabel sewa dari yang saya buat dari 2NF. Jadi dibentuk 3 NF-nya, 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. IRD-nya mana? Oh boleh Bu. Tadi saya belum. Iya. Sudah terlihat sebentar ya Bu. Ini ya ini IRD-nya. Ini udah ada itunya ya, udah ada kardinalitasnya juga. Yes, betul Bu. Ini udah sesuai dengan yang di normalize ya? Ya Bu, betul. Sudah normal. Ya, oke. Sudah sesuai, maaf ya. Ya, oke. Makanya saya kemarin sengaja naikkan materi normalisasi biar kalian bikin ERD-nya nggak salah lagi. Oh, tapi kita tinggal praktek ya, nggak apa-apa. Ini saya cek dulu, kalau udah benar nanti kan tinggal bikin tabel ya. Kita cobain pakai software apa gitu ya. Ya, Oke, terima kasih Ripka. Silahkan ditutup. Ya, terima kasih Bu Ibu Irma dan teman-teman. Oke, terima kasih. Next yang ambil nilai lagi. Siapa ya? Dino, ada Dino? Ya, ada Bu. Ya, Dino, silahkan Dino. Oke, baik. Izin share screen ya Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Ya, oke, baik. Untuk tabel yang saya buat ini menurut saya sudah normal Bu, karena sudah tidak ada redundansi dan juga data-data yang saling ketergantungan di dalam satu tabel Bu. Boleh dilihat. Ya. Mungkin berbeda dengan si Ananda Sadrina. Kalau Ananda Sadrina tadi sengaja membuat tabel yang anormalnya, sedangkan saya enggak Bu. Ya, boleh dicek Bu. Ya, terus bawahnya. Ya. Ya, coba terangkan yang normalisasi ke satunya apa, 2, 3-nya kemana apa gitu. Oke. Untuk normalisasi yang pertama itu dia terdapat redundansi atau merge dari di tabelnya. Sedangkan 2NF itu atau second normal Bu, maaf lupa singkatannya. Pokoknya 2NF itu dia menghilangkan redundansi dan juga merge dari tabelnya itu. Lalu untuk yang ketiga NF itu dia memisahkan menjadi beberapa tabel atau memperkecil tabel-tabelnya itu. Ya, seperti itu sih Bu. Ya, apalagi yang bisa kamu jelaskan? Kamu penjelasannya minim banget. Oke. Ya, maaf. Oke, untuk tabel anormal, dia itu biasanya memiliki data yang merge atau misalkan di dalam satu tabel itu terdapat data yang berulang. Jadi misal dua field atau dua row ini dia memiliki data yang sama di dalam satu table. Nah, itu bentuk yang anormal. Sedangkan untuk normalisasi tahap pertama atau 1NF
Dia itu tuh sorry sedikit lupa. Satu NF itu dia menghilangkan perulangan data itu atau merge-nya itu. Lalu yang kedua NF itu dia sudah mulai memperkecil atau membagi menjadi beberapa table. Seperti itu, Bu. Simpelnya seperti itu. Itu kan ID-nya ada yang sama. Iya, mana Bu? ID-nya ada yang sama, tapi name-nya Ini. beda-beda, itu gimana itu? Yang mana ya? Di table mana ya? Yang awal, Ini? terus kamu hilangkan semua. Ya, yang mana, Bu? Yang role ID. Ini kan role ID kan foreign key, Bu. Foreign key kan tidak apa-apa. foreign Bu. key. Iya, betul. Oh iya, foreign key untuk yang si role ya. Iya, betul. Oke, kemudian kamu turunkan Iya. ID event nih, ID apa nih? Event ini ini Bu, jadi si user ini dia dapat membuat event. Jadi event itu seperti kegiatan misalnya webinar atau semacamnya gitu. Terus penambahan yang ID ini kapan munculnya? ID yang event ini Bu. Yang di bawah tuh ada yang Tosca itu ID, terus partisipan ID, terus di atasnya ID. Kok ID partisipan di atas ID, terus di bawah ada ID lagi, terus di bawahnya ada partisipan ID. Kenapa bisa berubah? Yang mana Bu? Nah, yang itu ID. yang kamu tampilin sekarang yang Ini ada ya. partisipan, kan ada warna merah itu ID. Iya, betul. Kamu turunin ke bawah jadi partisipan ID, terus ID-nya Iya. ada ID yang lain. Kalau kayak gini nih nabrak data kamu nih. Enggak Bu, maaf, kalau ini ID yang ini kan attendance ID-nya Bu. Jadi ID dari table ini, sedangkan participant ID ini adalah foreign key Bu. Foreign key dari participant ini, table participant. Nah, kalau kayak gini tabel kamu, basis data kamu nggak kepanggil datanya, dia harus sama. Kalau seandainya ini ID di atas, yang atas ya partisipan, berarti namanya ID partisipan, harus ID partisipan. Nah, di bawahnya ID attendance, dia nggak boleh sama. Oh, jadi Sama dia nanti penamaannya salah data. Ya. penamaannya di setiap table itu harus table habis itu underscore ID gitu Bu. Tidak boleh ID aja gitu langsung. Kan Kan ada istilah apa ya, ada atribut yang sama jadinya. Kalau atributnya sama nanti kepanggilnya bingung kan database-nya. Oh iya, Ada. kalau misalkan dilakukan join gitu ya Bu, query gitu. Ketika kamu nanti ngambil query ya, query ID gitu, munculnya AT001 atau nanti error ini, nanti atau ID partisipan PA gitu. Bukan error tapi mungkin sedikit membingungkan gitu ya Bu, ambigu gitu. Iya, kayak gitu. Tapi Ganti ya. Ya, siap Bu. Tapi kan di query bisa pakai atas ya, kalau pokoknya kamu harus konsisten. Kalau ID partisipan ya ID partisipan, kalau yang ini yang Tosca berarti ID attendance ya. Iya. Oke, berarti ini dong Bu. Di query kan dia ada fungsi S Bu. Jadi bisa mengubah saat muncul gitu Bu. Jadi select bintang terus misalkan. Iya, ini ada lagi nih ID event, harusnya sih ID-nya itu namanya juga, atribut itu namanya juga unik ya. Iya. Nah, ini event juga diperbaiki namanya ID event gitu. Oke, Ya. baik. Ya, baik. Itu aja sih Dino ya. Oke, terima kasih buat yang lain juga ya. Lihat TRD-nya. Sudah terlihat Bu? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ibu Irma Patasari, selaku dosen pengampu mata kuliah basis data, dan juga selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini saya memiliki 4 entitas sesuai tabel IRD yang sudah saya buat, dan menurut saya semua tabel saya ini pada dasarnya sudah normal. Jadi saya tidak melakukan anomalize tabel lagi. Nah, di mana 3 tabel ini, yaitu tabel operator, tabel customer, dan tabel PC, itu tidak bisa dipecah lagi. Namun untuk tabel warnet, saya melakukan revisi pada alamat karena pada dasarnya alamat yang saya buat itu terlalu panjang, dan saya merevisi untuk menjadi atribut komposit yang terdiri dari jalan, kode pos, kota, dan provinsi. Lalu setelah itu saya buat dengan begitu tabel saya menjadi tabel warnet yang kurang normal. Nah, untuk tabel warnet sudah memenuhi bentuk
first normal form, tetapi belum memenuhi bentuk second normal form, maka perlu dilakukan pemisahan tabel menjadi seperti berikut yang saya tunjuk ini. Nah, saya rasa alamat itu bisa diwakilkan oleh kode pos, karena kode pos bisa menyangkut kota dan provinsi, sehingga setelah saya pecah menjadi seperti ini. Nah, karena selama proses normalisasi tabel saya sudah menjadi normal di second normal form, maka tidak perlu sampai ke third normal form lagi. Seperti itu, Bu. Ya, Dan oke. berikut ini adalah IRD dan IR yang sudah saya buat. Ya, oke. Terima kasih Gibran, silakan ditutup. Baik, sama-sama Ibu. Ya, karena sederhana ya studi kasusnya. Oke, next siapa lagi? Christina Raisa, Iya Bu, baik. ya silakan. Sebentar ya Bu, saya akan presentasi dulu. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Belum? Ya, oke sudah. Ya, jadi pertamanya di sini ada IRD saya Bu, dan ini ada IRD kurir barang, dan saya tidak ada yang perlu dinormalisasi lagi. Jadi ini tabel relasionalnya nih Bu. Ya, jadi saya lihat tabel saya sudah memenuhi ini sudah tidak ada yang data pengulangan, jadi tidak perlu ada yang dinormalisasi lagi Bu. Oke. Kalau jenis itu ada yang reguler, ada yang apa? Iya Bu, jadi kalau yang jenis itu ada yang reguler dan ada yang cepat Bu. Cuman saya di sini makanya yang reguler semua. Oh gitu. Kalau reguler kan biasanya yang 1-7 hari. Kalau yang cepat kan 1 hari nyampe gitu Bu biasanya. Ya, itu harusnya ada tabel lagi satu. Oh, Jenis, oke, baik. ya, ID jenis gitu ya, terus jenisnya apa gitu. Nah, itu masih bisa dinormalisasi sih sebetulnya. Nah, kayak yang si Raisa lakukan gitu ya. Nah, ini kan nanti kegunaannya ketika kalian bikin kayak gini ya, bikin rancangan database ini ya, nanti berguna banget pas bikin database, pas di back end sama nentuin variabel ya. ID variabel kan atribut itu nanti kan jadi variabel ya ketika kalian ngoding gitu ya. Nah, makanya tadi kayak Dino itu kan jadinya ID-nya ID yang mana gitu ya. Nah, ini Raisa ini bisa nambah lagi sih, yang jenis itu bisa ditambahin lagi satu tabel sendiri gitu ya, sehingga nanti ada ketika diupdate gitu ya, dia namanya itu pakai sorry Raisa kan udah ambil nilainya. Siapa ya, bentar. Ivanka Stella, silahkan. Ya baik Bu, sebentar saya present dulu. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Belum. Sekarang udah ya Bu? Ya. Oh iya. Oke, baik Bu. Sebentar. Aduh. Peter Chan, Salva, ada? Ya, oke, silakan Salva. Sebentar ya, saya ini sambil double ini ya, saya izin ya. Izin izin ikut Vicon di sebelah. Jadi dosen itu ya masih jam 9:30 ya, masih oke. Ya, oke. Silakan. Sudah?
Mm-mm. 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 Bentar. Ini ID pembayarannya beda, terus tipe pembayaran ini tidak tunai dan tidak tunai. Ada yang tunainya nggak? Iya, makanya ini ID-nya 01 tidak tunai. Kemudian ID 02 harusnya tunai gitu. Kenapa tidak tunai dua-duanya? Iya, iya, maksud saya kalau kamu ID pembayaran berarti kan kamu memikirkan skemanya itu kan dua, ada yang tunai, ada yang tidak tunai. Nah, ini kenapa ID yang sama, tipenya sama gitu loh. Harusnya kan beda dia. 01 dengan 02 itu harus beda nilai tipenya kan. Karena nanti kan ketika data kamu nggak ngasih si user pilih gitu ya, dia mau cash atau OVO gitu ya. Nah, itu kan bingung ya. Loh, dia masukkan kode 02, masuknya keluarnya tidak tunai juga, berarti nggak ada pilihan kan? Ya, gitu maksud saya. Jadi kalau kita bikin tabel itu, bikin itu harus jelas ya. Ini fungsinya buat apa, ini gambarin apa, itu juga harus kita pikirkan walaupun ini datanya kamu ambil dari orang gitu ya misalnya. Gitu ya. Salahin di sini. Oke, silakan Salva. IRD-nya udah Salva? Mana? Saya belum lihat. Oh iya, oke. Silakan Salva. Ya, sama-sama. Ada Lutfi? Nggak ada. Saya skip. Ada Kausar? Muhammad Kausar? Nggak ada, saya skip. Ada Josnat Azura Tahir? Nggak ada, saya skip. Farid, ada Farid? Farid Raffi Kamal ada ya, silahkan Farid. Share Tapi screen. saya belum bisa Bu, soalnya kemarin saya juga masih bingung. Oh Ini ya, saya oke. Silahkan masih- dipersiapkan ya. Ya. Nggak usah bingung-bingung lagi, karena kalau nggak benar, nggak saya cek tabelnya kamu ini, nanti pas kita praktek kamu pasti salah nanti kalau kita praktek query gitu ya, nggak muncul datanya nanti ya. Oke, next Aska Al-Fatli ada? Ada Bu. Ya, oke. Izin share screen ya Bu. Ya, silahkan. Tapi mohon maaf nih kalau ternyata tabel saya yang harus normalisasi malah jadi ternyata tidak normal Bu. Kenapa itu? Iya. Ya, oke, silakan. Masih Mari bingung. kita diskusikan ya. Kita lihat. Jadi mohon bantuannya Bu. Ya, oke, yang Oke. ya, oke. Mana tadi? Sudah terlihat belum Bu? Ya, boleh. Sudah. Oke. Nah di sini saya memiliki tabel yang belum normal. Kenapa belum normal? Karena masih ada yang di merge nih ID pembelinya. Dan terus ke bentuk normal tahap pertama atau first normal from atau 1NF yang dimana lagi di merge ya. Seperti yang bisa dilihat. Nah untuk bentuk tahap keduanya, tabel utama dan tabel kasir saya pisah. Jadi seperti ini. Lalu untuk mana? Oh ini. Untuk bentuk tabel
normal tahap ketiganya itu bisa saya pisah lagi di tabel pembeli, tabel alat musik, tabel merek, tabel kasir, dan juga tabel tambahnya itu tabel pembelian, Bu. Nah, kalau untuk IRD-nya ini, salah. Ini model IRD yang saya buat, Bu. Ini yang udah normal tadi ya? Ya, tapi ini Bu, saya kemarin pas buat tabel penormalan ini ada satu tabel yang saya hilangin, Bu. Kenapa hilang? Rak display, Bu. Harusnya rak display ya ada dong, karena kan gimana barang yang kamu taruh? Nah itu dia, Bu, saya lupa. Pas sudah saya buat kepanjang, saya potong. Iya, oke. Mungkin nanti saya bisa perbaikin, Bu. Iya, oke. Kurang lebih sih seperti itu. Terus apa lagi yang rasanya kamu nih belum oke nih, Aska? Sebenarnya mungkin saya salah pemahaman di awal ya, Bu, mulai dari ini deh, pemodelan relasional ya. Karena pas saya lihat di materi yang Ibu berikan, oh begini. Pas saya coba ulik dari misalnya dari YouTube gitu, kok dia ngasih tutorialnya berbeda gitu, jadi saya bingung mengikuti yang mana. Cuman kalau dari saya sendiri buatnya seperti ini, Bu, malah, Bu. Ya, oke. Tabel yang ya ini kan udah kelihatan ya. Ini udah ini semua, udah relasi semua nih, coba lihat. Udah. Rasional. Udah sama kayak yang di Ini udah sama kayak yang di normalisasi tadi ya? Iya, sama, Bu. Semua atribut dan entitasnya sama. Ya, oke. Oke. Berarti tabel raknya kamu hilangin ya. Oke, silakan. Oke. Iya. Next, silakan ditutup, Aska. Oke, Bu, terima kasih, Bu, dan teman-teman. Ya, oke. Oke, kemudian Khairul Rizal ada. Kelas Ada, Bu. A ya, jika udah selesai boleh left ya. Khairul Rizal ada? Oke, ada Bu, ya, silakan. Baik, Bu, saya izin live ya, Bu. Ya, oke, silakan, nggak apa-apa. Tadi udah saya bilang ya, yang udah selesai nggak ngomong pun mau boleh left ya. Tinggal yang belum ambil nilai aja. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Khairul Rizal silakan. Foto udah terlihat, Bu? Ya, belum. Oh ya, on the way dia. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, Bu, ini adalah model relationship dari data pengiriman barang. Dan karena di sini saya sudah merasa data saya sudah normal, jadi tidak melakukan normalisasi lagi, Bu. Tapi tabel kamu aneh yang terakhir ya. ID agen, ID kurir. Terus apa tabelnya? Oh, ini saya menggabungkan tabel ini karena dari agen dan kurirnya, Bu. Ini agennya ini. Bisa Iya, aja Bu. kurirnya bisa ada banyak nggak nanti? Bisa, Bu. Berarti gimana itu? Agak bingung sih saya ID agen. Terus ID kurir. Oh, iya. Agennya kan beda ya, kurirnya juga beda-beda ya. Itu nanti digabung jadi apa dia? Oh, Maksud tabelnya ini apa gitu? ID agen, ID kurir ini apa? Satu agen bisa punya kurir yang banyak bisa, nggak? Bu. Nah itu dia tuh. Agak bingung saya sama yang tabel yang ini. Atau ada yang punya masukan nggak? Berarti di sini bisa ditambahin lagi data lagi ya, Bu? Iya, tapi apa nama tabelnya kamu nggak jelas. Ini apa? Kamu nama tabelnya nggak ada ini apa? Oh, ini tabel penyerahan Rizal. barang dari agen ke kurirnya, Bu. Gitu. Ini nanti bergabung ya tabelnya ya. Iya, Bu. Jadi Tapi ada. Ya harusnya dia ada tabel yang digabungnya dulu ya kan. Oh, iya, Bu. Nanti ditambahin lagi, Bu, data yang buat tabel ID agen dan kurirnya, Bu.
Iya, ini jangan buatnya nebeng dua kayak gini, tapi yang udah digabung gitu ya. Iya Bu. Kayaknya saya jadi agak bingung gitu. Apakah ini maksudnya nama tabelnya juga belum kamu buat? Silakan nanti ditambahkan ya. Iya Bu, siap Bu. Ya oke, ERD-nya gimana Rizal? Ini Bu, ini IRD saya Bu. Ini udah normal semua, udah oke semua. Iya Bu, sudah Bu. Ya oke, Akan dicek lagi. silakan. Ya, Bu. Iya Bu, terima Oke, kasih. Bu. silakan ditutup. Iya Bu. Oke, next Zaidan. Zaidan ada? Ya ada Ibu, sebentar Ibu. Tidak ada. Oke, next Sofia. Bu, Ya, saya ada mau Zaidan. ya Zaidan. Oke, silakan. Ya, sebentar izin saya